Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Love Math Tete dan AA. Pada kesempatan kali ini Ibu akan coba membahas materi transformasi matriks ya. Nah, di sini yang akan Ibu bahas kemungkinan untuk mengejar persiapan kalian buat PAS itu adalah translasi titik, refleksi titik, rotasi titik, dan dilatasi titik. Oke. Transformasi itu apa sih? Transformasi itu adalah perubahan. Kalau geometri itu adalah ilmu ukur. Jadi kalau kadang kita bisa menyebut transformasi geometri, kadang transformasi matrik. Tergantung kepada nanti isinya. Transformasi adalah perubahan dan geometri itu adalah ilmu ukur atau cabang ilmu matematika yang membahas tentang garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi dapat disimpulkan kalau transformasi geometri ini membahas proses penentuan titik-titik baru dari suatu bangun. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Tete dan A, itu adalah translasi. Apa sih translasi itu? Translasi itu merupakan pergeseran titik suatu bidang geometri. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggeser sebuah titik. Bisa juga diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Nah, biasanya yang akan Ibu bahas di kelas itu adalah translasi titik dan translasi garis. Untuk kesempatan kali ini kita fokus di translasi titik. Pergeseran titik itu bisa ke atas, ya enggak? Titik bisa kita geser ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, dan bisa juga ke kiri. Atau campuran dari keempat arah tersebut, ya kan? Nah, kita coba maksudnya menggeser seperti apa sih gitu kan. Nah, ini saya punya sebuah titik A. Titik A itu berada di koordinat 4,3. X-nya di angka 4, Y-nya di angka 3. Oke, coba bayangkan kalau misalkan titik itu kalian geser. Misal instruksinya adalah geser, oke. Geser titik A kemana? 5 langkah ke kanan, misal ini mah ke kanan, dan 4 langkah ke atas. Maka gimana nih? Kita menggeser titik A 5 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Coba kita lihat 5 langkah ke kanan, gerak 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ini ya. Kita geser 5 langkah ke kanan. Kemudian geserkan 4 langkah ke atas. Oke, kita coba lanjut. 1, 2, 3, 4. Oke, berhenti di sini dong. Ya enggak? Nah, ini itu adalah A aksen, titik hasil translasi atau titik hasil pergeseran dari titik A dengan cara menggeser 5 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Nah, kalau kamu perhatikan ini berada di koordinat berapa? X-nya di angka 9. Kemudian Y-nya di angka berapa ini? Di angka 7. Oke. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam simbol, kalau kita punya A, kemudian A-nya itu adalah 4,3. Kalau misalkan kita translasi dengan translasinya berapa tadi? 5 kita simpan di atas, ini menyimbolkan 5 ke kanan berarti ke arah positif, kemudian 4 ke atas juga positif. Ternyata tadi A aksennya, bayangannya berada di koordinat 9,7. Perhatikan 4, 3, 5, 4, 9, 7. Kelihatan nggak? Dari mana 97 tuh? Oke, nantilah ya. Coba kita lihat lagi untuk titik B. Andai kata titik B ini, misal titik B ini geser titik B. Nah, kemana gesernya? Misalkan instruksinya adalah 3 langkah. 3 langkah ke kiri, ya enggak? Kemudian 5 langkah ke atas. 3 langkah ke kiri, 5 langkah ke atas. Oh, kita geserin ke kiri. 1, 2, 3. Oke. Selesai ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, disinilah
titik bayangan dari B. Ini B aksen berada di angka, oke. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Ini berada di koordinat min 8, y-nya 7. Ya, oke ya. Nah, kita punya titik B yang asalnya berada di koordinat min 5,2 pada saat kita geser. Nah, kalau misalkan ke kiri berarti negatif ya. Kalau misalkan ke atas kan positif ya. Oke, gitu ya. Nah, ternyata B aksennya itu berada di koordinat min 8,7. Bisa nggak kalian melihat hubungannya seperti apa? Oke. Dari dua ini bisa nggak terlihat apa hubungannya? Kita tarik bentuk umumnya. 4, 5, 9. 3, 4, 7. Min 5, min 3, min 8. 2, 5, 7. Gitu kan ya? Nah, ada sesuatu yang penting yang bisa kita lihat ya nggak sih? Ya kan? Oke, apa yang bisa kalian lihat? Ada formula. Kalau kita punya sebuah titik A, X, Y digeser atau ditranslasi sejauh AB, itu adalah hasilnya nanti A aksennya itu diperoleh dari mana? X tambah A ya nggak sih? X ditambah A, Y ditambah B, Y ditambah B, ya enggak? Tadi min 5 tambah min 3 min 8, 2 tambah 5, 7 cocok kan? 4 tambah 5, 9, 3 tambah 4, 7 cocok gitu kan ya? Nah, berarti titik C ini kalau misalkan apa? Misalkan saya punya titik C-nya adalah 4, min 6, ditranslasi dengan translasinya itu adalah misalkan di sininya 5, di sininya min 3. Oke, artinya apa nih? Yang atas itu menunjukkan tadi pergeseran antara kanan dan kiri ya. Oke, T, A, B. Yang ini menunjukkan menunjukkan kanan dan kiri. Oke, pada saat apa digeser ke kanan? Pada saat A-nya bernilai positif. Pada saat apa digeser ke kiri? Pada saat A-nya bernilai negatif. Nah, si B ini dia menggeser di mana? Di bagian atas dan bawah. Ya enggak? Atas dan bawah. Pada saat apa kita menggesernya ke atas? Pada saat si B-nya bernilai positif. Ya enggak tadi tuh? Ini. Oke, ke atas. Nah, kalau yang bawah berarti pada saat apa? Pada saat B-nya negatif. Oh, negatif. Oke, seperti itu ya. Oke, dihapus dulu sebentar. Nah, pada saat negatif kita geser ke bawah. Oke, berarti kalau kita punya titik C dengan koordinat 4,6 ditranslasi dengan translasi 5 min 3, maka C aksen, oke, kita dapatkan dari apa? 4 ditambah 5, ya nggak sih? Langsung ditambah aja kan? Koma, min 6 ditambah min 3. Atau C aksennya menjadi 9, min 9. Cocok nggak ya? Oke, kita coba. Ini berarti si titik C ini geser kemana nih 5-nya? Ke kanan ya? Ke kanan. Ke kanan 5. Kalau yang ini berarti min 3-nya ke bawah. Min 3 tuh ya. Ke bawah 3. Ke bawah sejauh 3. Oke, kita geser dulu deh titik ini ke kanan sejauh 5. Ke kanan ya. Oke, 5. Oke, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berhenti, kemudian ke bawahnya 3. Ke bawahnya 3. Oke, 1, 2, 3. Disinilah titik C aksen. C aksen. Tah, perhatikan C aksen berada di koordinat berapa nih X-nya? X-nya di angka 9. Y-nya sih berada di angka berapa? Dicek.
min 6, min 7, min 8, min 9. Betul, di sininya jadi C aksennya 9, min 9. Cocok ya? Oke, mengerti ya? Berarti kalau misalkan kita punya sebuah titik ditranslasi oleh AB, maka langsung dijumlahkan aja cara cepatnya. Contoh soal seperti apa? Oke, titik hasil translasi apa? Translasi titik, misalkan P 8, min 3 oleh translasi, translasinya apa? Translasi T-nya itu adalah 4, min 5. Titik hasil translasi titik P oleh translasi ini adalah adalah di mana gitu. Kita langsung aja ya jawab tadi pakai formulanya. Kalau kita punya titik tadi kan A, X, Y, maka kalau misalkan titik itu ditranslasi oleh translasi AB, maka A aksen diperoleh dengan rumus X plus A, Y plus B. Nah, saat ini kalian punya titik P-nya itu adalah 8, min 3. Kita translasinya berapa tadi? Translasinya itu adalah 4, min 5, negatif 5. Oke, maka P aksennya kita dapatkan apa? X-nya siapa di sini? X-nya itu kan angka 8. Berarti di sini 8 plus A-nya ini kan A-nya 4. Koma, Y siapa Y? Y itu adalah ini ya, min 3, negatif 3. Ditambah B-nya siapa di sini? Oh, B-nya negatif juga, negatif 5. Gitu kan? Oke, P aksen berarti berada di koordinat apa? 8 tambah 4 itu adalah 12. Negatif 3 tambah negatif 5. Jadi kita udah punya hutang 3, nambah hutang lagi 5. Atau misalkan gini penulisannya. Min 3 kalau plus kali minus itu kan min ya, min 5. Nah ini P aksen berarti 12, min 8. Selesai tanpa kita menggambarkan. Atau gimana enaknya kalian? Kalau kalian lebih mahir untuk menggeser titik melalui gambar, ya silahkan kalian lakukan. Intinya kalau misalkan translasi AB, A-nya positif berarti ke kanan. Kalau B-nya positif juga ke kanan, ya nggak sih? Oke, coba. Kalau misalkan translasinya itu di sininya 0, di sininya 2, artinya apa? 0 berarti nggak geser ini, nggak geser ke kiri atau kanan, dia tetap ya nggak sih? Nah, kalau di sininya 2, berarti geser ya, gesernya kemana? Geser 2 langkah kemana yuk? Antara atas dan bawah, atas, karena di sininya positif. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lanjutlah, satu soal lagi coba kita tes. Kalau misalkan diketahui ada titik B, titiknya itu adalah 2, min 6, kemudian diminta ditranslasi oleh translasinya itu adalah 1, 3, maka B aksen berada di koordinat, tinggal tambah aja kan ya. 2 tambah 1 itu adalah 3, min 3 tambah 3 punya utang, min 6 tambah 3 punya utang 6 dibayar 3. Jadi masih punya hutang 3. Selesai. Ini adalah translasi titik. Mudah kan ya? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya silakan banyak berlatih. Banyak sekali sumber yang bisa kalian peroleh. Atau kamu juga bisa lebih kreatif sendiri ya dengan cara membuat soal sendiri, menyelesaikannya sendiri dengan berbagai macam model soal yang kalian buat. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.